Shalom dan selamat pagi. Marilah Bapak Ibu untuk menyeluangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari 8 Oktober 2024 ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Saudara jemaat Tuhan, dalam Injil Matius pasal 16 ayat 1 kita lihat sekelompok pemuka agama meminta Yesus untuk memberikan kepada mereka suatu tanda dari surga. Sebenarnya mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat Yesus, tetapi mereka meremehkan atau menganggap semua itu dari setan dan berkata itu dari Beelzebul. Orang-orang Farisi menuntut Yesus untuk melakukan suatu mujizat yang lain. Mungkin seperti Yosua yang memerintahkan matahari dan bulan agar berhenti, sebagaimana kita baca dalam Yosua 10 ayat 12-14. Atau seperti Elia yang memanggil api dari langit, seperti ayat renungan kita hari ini. Sepertinya masih banyak orang di zaman ini yang menginginkan melihat mujizat Tuhan, namun gagal untuk percaya dan mengimani Kristus. Mujizat Tuhan dibuat hanya menjadi tontonan yang menakjubkan, tetapi tidak mempercayai si pembuat mujizat. Mereka melihat Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan dan menjadi kenyang. Faktanya mereka bukan menjadi percaya, namun mencari Yesus hanya untuk mendapatkan roti. Saudara jemaat Tuhan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Dapat kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 26. Sebagian orang yang mengatakan kepada saya bahwa mereka mau percaya kepada Yesus asalkan dia menunjukkan mujizat-mujizat seperti yang tertulis di dalam Injil. Saudara jemaat Tuhan, tetapi apakah Yesus mau melayani mereka? Maukah Yesus melayani permintaan Herodes? Ternyata tidak. Yesus bukan mau membuat tontonan dan hiburan, tetapi melihat Yesus sebagai anak Allah yang Maha Kuasa dan mempercayainya. Setiap orang yang mencari kebenaran dengan tulus memiliki semua bukti yang diperlukan untuk beriman. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa sejarah yang dapat diandalkan. Inilah mujizat terbesar yang Tuhan lakukan bagi kita. Allah mau berkorban dan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Kuasa Kristus yang bangkit dapat dilihat dalam diri para pengikutnya. Kitab Perjanjian Baru berbicara kepada akal budi dan hati dari setiap jiwa yang tulus dan haus akan kebenaran. Saat Elia memohon mujizat Tuhan, saat umat Israel telah dibutakan oleh Isabel atau permansuri Raja Ahab, Elia menghendaki supaya mereka melihat kebenaran bahwa hanya Allah Tuhan Israel itulah yang paling berkuasa. Segalanya seturut dengan kehendaknya. Tuhan bersabda maka itu akan terjadi. Dan ketika Tuhan Allah berkata tidak menurunkan hujan selama 7 tahun, maka itu terjadi dan dewa-dewa dunia ini tidak akan dapat menentang kuasa Tuhan. Marilah lihat kemahakuasaan Tuhan. Janganlah hanya takjub dan heran, tetapi lihatlah Allah yang maha kuasa yang dapat melakukan melebihi apa yang dipikirkan oleh manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah, Tuhan kami, Allah yang maha kuasa yang dapat melakukan melebihi apa yang kami pikirkan. Terkadang iman kami tergantung kepada mujizat dan tanda-tanda yang Tuhan lakukan. Tetapi sesungguhnya kami tidak menangkap Engkau sebagai Allah yang hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga kami hanya mau mujizat-mujizat Tuhan. Kami hanya mau heran dan tercengang, namun tidak tiba kepada iman dan kepercayaan. Sebagaimana umat Israel berjalan menuju tanah Kanaan, dipenuhi oleh mujizat Tuhan, namun mereka gagal percaya
dan selalu bersungut-sungut dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan berkenan menumbuhkan iman percaya dan melihat kebesaran dan kemuliaan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Keselamatan kami adalah mujizat besar di dalam kehidupan kami. Hari ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan turut bekerja bersama kami dan kami akan melihat kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.